Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok tata kelola organisasi atau Good Corporate Governance yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Abraham Galih Wicaksono, NIM 19310094, Ardila Julia Effendi, NIM 19310053, dan Lia Sulistiani, NIM 19310212. Kami akan mempresentasikan tentang GCG atau Tata Kelola Organisasi. Pengertian tata kelola organisasi atau Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Dan di sini ada 3 tujuan penerapan GCG. Yang pertama, implementasi mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Yang kedua, penerapan Good Corporate Governance diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat, seperti perdagangan orang dalam atau insider trading, akuisisi internal, dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas. Dan yang terakhir, ketiga, penerapan Good Corporate Governance diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 4 manfaat Good Corporate Governance menurut Wilson Arafat yaitu: yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, meningkatkan corporate value. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang keempat adalah pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 1. Akuntabilitas. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi, beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 2. Pertanggungjawaban. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan, hendaknya dihindari segala biaya, transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lainnya di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Contoh dari penerapan prinsip responsibility adalah sebagai berikut. 1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Ketiga, pimpinan, manajer, dan karyawan perusahaan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perusahaan yang berlaku. Ketiga, keterbukaan. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Contoh dari penerapan prinsip transparansi adalah sebagai berikut. 1. Bahwa berbagai pemegang kepentingan manajemen, karyawan, pelanggan dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan perusahaan yang relevan secara berkala dan teratur. 3. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah atau pelanggan. 4. Kewajaran atau fairness. Secara sederhana, kewajaran atau fairness bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Contoh dari penerapan prinsip fairness adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik. 5. Kemandirian atau independensi. Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Contoh dari penerapan prinsip independensi adalah sebagai berikut. 1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara objektif. 2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif. Pedoman dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. 1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GJG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.